Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait dengan konsep dasar akuntansi manajerial. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Ahmad Farul Hussein, Gani Abdul Letsoin, Marwa Rosdiana, dan terakhir saya sendiri, Sani Devitasari. Di dalam materi yang akan kita bahas, terdapat ada 3 pokok pembahasan, yaitu pertama, pengertian dan penggunaan biaya. Yang kedua, biaya produk dan jasa. Yang ketiga, penyusunan laporan laba rugi. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan penggunaan biaya. Apa itu biaya, teman-teman? Biaya merupakan jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan saat ini atau di masa depan. Sederhananya yaitu, biaya adalah sejumlah satuan uang yang dikeluarkan suatu pihak, baik individu atau suatu perusahaan, untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi perusahaan tersebut. Contoh kecilnya misalnya ketika kita belanja suatu produk, tentunya kita akan memberikan nilai harga yang setara dengan produk tersebut. Nah, selanjutnya biaya. Ketika kita melihat biaya berdasarkan seberapa mudahnya biaya ditelusuri ke objeknya, biaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke objek biayanya, dan biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit ditelusuri ke objek biayanya. Nah, pada slide selanjutnya saya akan memberikan suatu perumpamaan tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung. Contoh biaya langsung yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik. Oke, baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan atas keseluruhan elemen-elemen biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu untuk dapat memberikan informasi biaya yang lengkap bagi pemimpinan perusahaan dalam mengelola dan menyajikan fungsinya. Baik, kita lihat di sini klasifikasi biaya terbagi menjadi 3. Yang pertama biaya variabel, kedua biaya tetap, ketiga biaya peluang. Biaya variabel adalah biaya nilai yang totalnya meningkat saat output naik turun. Jadi contohnya seperti saat perusahaan memproduksi jeans lebih banyak, maka mereka atau perusahaan tersebut membutuhkan lebih banyak bahan denim. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang nilai totalnya tidak meningkat saat output naik dan tidak juga turun saat outputnya turun. Jadi, contohnya itu seperti biaya pajak bumi dan bangunan atau PBB atas bangunan pabrik tetap sama nilainya, berapapun jumlah jeans yang diproduksi perusahaan. Kenapa demikian? Karena biaya PBB naik bukan disebabkan oleh perusahaan jumlah output atau jeans yang diproduksi, melainkan biaya PBB berubah karena pemerintah daerah memutuskan untuk menaikkan pajak PBB. Biaya peluang adalah manfaat yang dikorbankan jadi salah satu alternatif diambil atas pilihan-pilihan yang tersedia lainnya. Contohnya seperti rekan-rekan sekalian memiliki uang 10 juta. Dengan uang sebesar itu, maka rekan-rekan memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah TV. Jika rekan-rekan sekalian membeli TV, maka rekan-rekan sekalian akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya, apabila rekan-rekan bertamasya ke Bali, maka rekan-rekan sekalian akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Kesempatan yang hilang itulah disebut dengan biaya peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Rosdiana. Di sini saya akan membawakan materi tentang biaya produk dan jasa. Sebelum masuk di materi ini, kita harus tahu dulu apa itu biaya, produk, dan jasa. Biaya pasti kalian sudah ketahui, yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya.
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa. Produk adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan sumber daya produksi tidak langsung seperti pabrik, tanah, dan mesin. Perusahaan yang memproduksi barang disebut perusahaan manufaktur. Jadi ini kita bisa pahami bahwa produk yaitu barang yang dibuat dan telah diubah dari bahan baku mentah menjadi bahan baku jadi yang dibuat oleh perusahaan manufaktur atau perdagangan yang dilakukan untuk agar produk tersebut dapat dijual dan diterima konsumen dan dapat memperoleh keuntungan bagi mereka. Oke, kita masuk ke jasa. Jasa adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilaksanakan bagi seorang pelanggan atau sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Perusahaan yang menyediakan jasa disebut dengan perusahaan jasa. Jadi ini produk dengan jasa ada perbedaan. Kalau produk itu sudah berwujud, kalau jasa dia tidak berwujud. Dan juga kalau produk ini bisa bertahan lama, kalau jasa tidak bisa bertahan lama. Kalau produk ini bisa tidak ketemu secara langsung sama pelanggan, bisa mendapatkan produknya. Sedangkan jasa harus melakukan face to face, harus melakukan kontak sama pelanggan secara langsung. Jadi itu perbedaannya. Oke, kita masuk ke dalam informasi biaya. Ada dua, biaya produk dan biaya periodik. Di sini saya akan menjelaskan biaya produk. Sebelum masuk ke biaya produk, saya ingin tanya, apa itu biaya produk? Ada yang tahu? Oke, di sini saya akan menjawabnya sendiri. Biaya produk merupakan biaya baik langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk memproduksi barang di perusahaan manufaktur untuk memperoleh suatu barang perusahaan dagang sehingga barang tersebut dapat dijual. Jadi biaya produk itu biaya yang dia keluarkan atau dikorbankan pada membuat sesuatu barang. Jadi di sini apa saja misalnya yang dia buat untuk produk tersebut dan bahannya apa saja dan tenaga kerjanya berapa yang dia bisa pakai. Oke, di sini biaya produk. Di sini ada 3 kategori. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik akan dijelaskan oleh teman saya. Baik rekan-rekan, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahan baku langsung yaitu bahan baku yang menjadi bagian dari produk akhir dan dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi. Observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang. Overhead pabrik yaitu semua biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu perumpamaan yang telah saya pelajari tentang suatu produk. Produk tersebut adalah ayam geprek. Baik rekan-rekan, pada produk ayam geprek tersebut, coba pikirkan apa saja komposisi-komposisi atau komponen yang terkandung dalam produk ayam geprek tersebut. Yang pertama, ayam. Jelas ayam merupakan suatu komponen utama dalam produk tersebut. Selanjutnya tepung. Selanjutnya sambal, jelas. Selanjutnya upah tukang masak. Mengapa demikian? Karena dalam proses pembuatan produk tersebut, tentunya kita membutuhkan tukang masak untuk membantu kita atau memperkerjakan seseorang untuk membuat dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya bumbu. Jelas untuk menyedapkan rasa. Selanjutnya biaya listrik. Mengapa demikian? Karena untuk mempermudah kita dalam melakukan pembuatan produk tersebut yang dibantu oleh mesin. Selanjutnya minyak. Jelas. Selanjutnya depresiasi alat masak. Apa itu depresiasi alat masak? Contohnya seperti wajan atau kompor, yang mana tentunya sekali beli
untuk dipakai dalam waktu jangka panjang. Nah, depresiasinya yaitu konsekuensi dari pemakaian aset, biasanya mengalami penurunan kualitas. Nah, contohnya pada tadi wajan atau kompor. Misalnya kompor, penurunan kualitas pada sumbu kompornya. Yang kelamaan dipakai akan habis. Tentu kompornya masih bagus. Nah, di sini kita akan masukkan komponen tersebut pada bagian-bagian atau jenis biaya yang telah kita bicarakan di atas, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ayam jelas masuk ke bahan baku langsung. Tepung jelas masuk ke bahan baku langsung. Sambal jelas masuk ke bahan baku langsung. Selanjutnya upah tukang masak jelas masuk ke tenaga kerja, karena upah tukang masak merupakan suatu bentuk tenaga kerja. Selanjutnya bumbu jelas masuk ke bahan baku langsung. Selanjutnya biaya listrik, apakah biaya listrik merupakan bahan baku ataukah merupakan tenaga kerja? Jika bukan, berarti masuk ke biaya overhead. Kenapa bisa masuk ke biaya overhead? Sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Kita tinggal lihat produk akhirnya saja. Misal, ayam ada di produk akhir, tepung ada di produk akhir, sambal ada di produk akhir, bumbu ada di produk akhir. Selanjutnya minyak merupakan bahan baku langsung, dan depresiasi alat masak. Nah, depresiasi alat masak merupakan bahan baku, bukan tenaga kerja, bukan. Nah, tentunya masuk ke biaya overhead. Baik rekan-rekan, di sini ada beberapa rumus dalam menghitung biaya produk. Pertama, total biaya produk sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Selanjutnya, biaya produk per unit sama dengan total biaya produk dibagi jumlah unit yang diproduksi. Biaya utama sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Selanjutnya, biaya konversi sama dengan tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Baik rekan-rekan, di sini saya akan membahas yaitu apa itu biaya produksi. Biaya produksi adalah aset yang nilainya dimasukkan dalam persediaan sampai barang tersebut dapat dijual. Oke, baik rekan-rekan, selanjutnya kita lihat di slide berikutnya, yaitu terdapat gambar bagan. Bagannya dari pengaruh biaya produk dan periodik pada laporan keuangan. Nah, di sini kita lihat bagian paling atas itu ada biaya-biaya. Nah, setelah biaya-biaya ada dibagi menjadi dua, yaitu produk dengan periodik. Nah, di bagian produk kita lihat setelah produk ada terdapat persediaan atau aset. Setelah persediaan ada beban pokok penjualan. Lalu kita beralih ke periodik. Setelah periodik ada kapitalisasi. Lalu selanjutnya ada beban penyusutan serta beban periodik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Di sini ada contoh kasus, kita bisa lihat. Di sini ada suatu perusahaan namanya Blue Denim Company. Blue Denim Company ini memproduksi pakaian berbahan jeans. Jadi dari kasus ini dia cerita, minggu lalu bahan baku langsung terdiri dari bahan denim, benang, resleting, dan paku keling itu senilai $48.000 ditempatkan dalam kegiatan produksinya. Jadi $48.000 itu digunakan dalam kegiatan pembuatan barang tersebut. Di sini ada biaya tenaga kerja langsungnya yang dikeluarkan sebesar $30.000, di mana di sini dia memperkerjakan ada 50 karyawan, dikali dengan dia kerjakan karyawan itu selama 40 jam dan diberi upah $15.000 per jam, jadi dapatnya $30.000. Overhead atau biaya tidak langsungnya itu bisa sebesar $72.000. Hingga akhir minggu, Blue Denim berhasil memproduksi 30.000 pakaian jeans. Jadi sini kita disuruh cari, pertama, hitunglah total biaya produk minggu lalu. Kedua, hitunglah biaya dari sepasang pakaian jeans yang diproduksi pada minggu lalu. Ketiga, hitunglah total biaya utama untuk minggu lalu. 4, hitunglah biaya utama per unit. Hitunglah total biaya konversi untuk minggu lalu. Hitunglah biaya konversi per unit. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada solusi. Yang pertama kan disuruh cari total biaya.
Total biaya produk itu rumusnya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Di mana di sini bahan baku langsungnya tadi kita sudah tahu yaitu $48.000 dan tenaga kerja langsungnya itu yang dah upah keluarkan itu ada $30.000 dan biaya tidak langsungnya atau bahan tidak langsungnya itu ada $72.000 overhead. Jadi total biaya produk yang dia keluarkannya itu $150.000. Kedua, kita cari biaya produk per unit. Di sini kan sudah ketahui total biaya produknya kan $150.000. Tapi Blue Denim Company ini berhasil memproduksi 30.000 jeans. Jadi di sini biaya produk per unit dia punya rumus total biaya produk dibagi jumlah unit yang diproduksi. Jadi $150.000 dibagi $30.000 hasilnya adalah $5. Oke, kita masuk ke berikutnya. Di sini kan disuruh cari ada total biaya utama untuk minggu lalu. Jadi total biaya utama untuk minggu lalu, sebelum itu kita harus tahu rumusnya biaya utama tadi, yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Kita bisa lihat dari contoh solusi di sini, dia tambahkan $48.000 ditambah dengan $30.000, hasilnya adalah $78.000 hasilnya. Jadi total biaya utama yang dia keluarkan adalah $78.000. Dan untuk mengetahui biaya utama per unit yang dia keluarkan yaitu sama kayak tadi, di total sama dengan biaya produk per unit dibagikan, di sini juga dibagikan, yaitu total biaya utama dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi total biaya utamanya kan $78.000 dibagi dengan jumlah yang berhasil diproduksi yaitu $30.000. Jadi biaya utama per unitnya yang dikeluarkan yaitu $2,60. Oke, kita lanjut ke 3. Itulah total biaya konversi untuk minggu lalu. Jadi total biaya konversi kita sebelum mencarinya kita harus tahu dulu rumusnya. Biaya konversi yaitu sama dengan tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik, kalian bisa lihat sendiri di dalam gambar tersebut, di dalam solusi ini. Tadi tenaga kerja langsungnya yaitu $30.000, overhead pabriknya yaitu $72.000. Hasil dari total biaya konversinya yaitu $102.000. Untuk menghitung biaya konversi per unit sama kayak tadi, total biaya konversi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi, yaitu dapatnya $3,40. Perhatikan di bawah ini ada, kalian ingatlah bahwa biaya utama dan biaya konversi tidak sama dengan total biaya produk. Hal ini terjadi karena tenaga kerja langsung adalah bagian dari keduanya, yaitu biaya utama dan biaya konversi. Jadi biaya utama dan biaya konversi ini tenaga kerja langsungnya yang jadi utamanya, sedangkan di total biaya produk di sini tidak sama sekali. Oke, itu perbedaannya. Oke, nanti dilanjutkan untuk penjelasan berikutnya oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusutan laporan laba rugi. Nah, penyusutan laporan laba rugi ini ada dua. Yang pertama beban pokok produksi dan yang kedua adalah beban pokok penjualan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai beban pokok produksi. Nah, apa itu beban pokok produksi? Beban pokok produksi merupakan total biaya produk barang jadi pada periode berjalan dan telah ditransfer ke persediaan barang jadi. Oke. Kemudian kita akan lihat bagaimana cara rumusnya, yaitu ini persediaan bahan baku langsung persediaan. Jadi bahan baku ditambah pembelian dikurang yang digunakan sama dengan bahan baku awal dalam produksi akhir. Berikutnya, next. Menghitung
bahan baku digunakan dalam produksi. Blue Denim Company memproduksi pakaian berbahan jeans. Pada 1 Mei, Blue Denim memiliki bahan baku senilai $68 dalam persediaan selama Mei. Blue Denim membeli bahan baku senilai $210 pada 31 Mei. Persediaan bahan baku memiliki saldo sebesar $22. Yang diminta adalah hitunglah biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi selama bulan Mei. Oke. Diminta hitunglah biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi selama bulan Mei. Oke. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku 1 Mei $68. Kemudian yang berikut adalah pembelian $210 dikurang dengan persediaan bahan baku 31 Mei. Bahan baku langsung yang digunakan yaitu $256 dalam produksi. Baik rekan-rekan, selanjutnya yaitu menghitung beban pokok produksi. Ini soalnya perintahnya yaitu hitunglah beban pokok produksi selama bulan Mei. Ini tabelnya, bahan baku awal Mei 68.000 dan 31 Mei 22.000. Barang dalam proses awal Mei 50.000 dan akhir Mei 16.000. Pada soal yaitu Blue Denim Company memproduksi pakaian berbahan jeans. Pada 1 Mei, Blue Denim memiliki bahan baku senilai 210.000 dan mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 135.000 dan overhead pabrik senilai 150.000. Pada 31 Mei, persediaan bahan baku bernilai 22.000. Diminta hitunglah beban pokok produksi selama bulan Mei. Bahan baku langsung yang digunakan $256.000. Nah, bagaimana cara mendapatkan $256.000? Rumus untuk menghitung bahan baku yang digunakan yaitu jadi saldo awal bahan baku 68.000 ditambah pembelian bahan baku 210.000 dikurangi saldo akhir bahan baku yaitu senilai 22.000. Totalnya semua yaitu 256.000. Tenaga kerja langsungnya tadi yaitu 135.000, overhead pabriknya 150.000, dijumlah senilai 541.000. Barang dalam proses 1 Mei 50.000 tadi dikurangi barang dalam proses 31 Mei 16.000. Totalnya semua beban pokok produksi yaitu 575.000. Oke, next. Selanjutnya yaitu apa itu beban pokok penjualan? Oke. Nah, beban pokok penjualan merupakan biaya dari barang-barang yang telah terjual selama periode tersebut, sehingga ditransfer dari persediaan barang jadi pada laporan posisi keuangan ke beban pokok penjualan laba rugi dalam kurung beban persediaan. Berikutnya, next. Persyaratan pelaporan keuangan bagi pihak eksternal yaitu persyaratan laporannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu produksi dan yang kedua adalah penjualan, ketiga administrasi. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, di sini kita akan coba melihat sebuah contoh kasus yaitu menghitung beban pokok penjualan. Nah, kita lihat ke soalnya, kita baca. Blue Denim Company memproduksi pakaian berbahan jeans. Selama bulan Mei, 115 pasang pakaian jeans berhasil diselesaikan dengan nilai beban pokok produksi sebesar 575.000. Anggap bahwa pada 1 Mei Blue Denim memiliki 10.000 unit dalam persediaan barang, jadi senilai 50.000, dan pada tanggal 31 perusahaan memiliki 26.000 unit.
dalam persediaan barang jadi senilai 130. Oke, kita lihat yang diminta. Yang pertama adalah susunan laporan beban pokok penjualan selama bulan Mei. Yang kedua, hitunglah jumlah pasang jeans yang terjual selama bulan Mei. Oke, selanjutnya kita lihat tahap penyelesaiannya. Nah, tahap penyelesaiannya ini yang pertama yaitu beban pokok produksi itu sebesar 575. Lalu yang kedua, persediaan barang jadi 1 Mei 50.000. Persediaan barang jadi pada tanggal 31 Mei itu 130. Nah, di sini kenapa 130 dikurangi? Karena pada tanggal 31 Mei adalah persediaan barang jadi akhir. Lalu 575 ditambah 50 lalu dikurangi 130 itu hasilnya 495. Jadi beban pokok penjualannya itu sebesar 495. Oke, baik, sekarang kita lihat yang di bagian kedua diminta yaitu hitunglah jumlah pasang pakaian jeans yang terjual selama Mei. Nah, kita lihat di bagian kedua itu yang pertama ada persediaan barang jadi 1 Mei 10.000. Lalu ada unit yang selesai selama Mei itu ada 115.000. Yang ketiga ada persediaan barang jadi 31 Mei itu 26.000. Nah, di sini 26.000 dikurangi sama kayak yang di bagian pertama yaitu 130. Jadi 115 ditambah 10.000 lalu dikurangi dengan 26 hasilnya 99.000. Jadi untuk unit yang terjual selama bulan Mei itu ada 99.000. Saya akan lanjutkan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Kalian bisa lihat gambarnya pada slide. Di sini ada hubungan antara arus biaya, persediaan dan beban pokok penjualan. Di dalam gambar ini di sini ada biaya, persediaan dan jadwal akuntansi. Di sini ada biaya BBL, bahan baku langsung, TKL, tenaga kerja langsung, BOP, biaya overhead pabrik atau OP, overhead pabrik, BDP, barang dalam proses, BJ, barang jadi, dan BPP, beban pokok penjualan. Oke, kita mulai ke biaya BBL. Biaya BBL yang terjadi itu sebesar $210.000 masuk ke dalam persediaan BBL bahan baku langsung. Nah, di dalam persediaan bahan baku langsung dia mengeluarkan biaya dari unit yang digunakan dalam produksi sebesar $256.000 yang masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Nah, di dalam persediaan barang dalam proses ini ada biaya TKL dan BOP. Biaya TKL dari unit yang digunakan dalam produksi sebesar $135.000 dan biaya overhead pabrik dari unit yang digunakan dalam produksi sebesar $150.000 yang masuk ke dalam persediaan BDP, barang dalam proses. Nah, dari persediaan BDP barang dalam proses ada biaya dari unit yang diselesaikan dalam periode ini. Nah, unit yang diselesaikan dalam periode ini biayanya yaitu sebesar $575.000 itu termasuk di dalam beban pokok produksi. Nah, ini $557.000 masuk ke dalam persediaan barang jadi. Dari persediaan barang jadi dikeluarkan menjadi beban pokok penjualan dan beban pokok penjualannya itu sebesar $495.000. Itu termasuk pengaruh dari jadwal beban pokok penjualan. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada tanda panahnya ini sesuai dari jadwal akuntansi yang di sini. Kalian bisa sesuaikan saja ini. Dan untuk hasil yang ininya 575 dapat dari mana, 495 dapat dari mana, 150, 135, 210 sama 256 itu ada terdapat di contoh kasus sebelum-sebelumnya. Kalau nggak salah di contoh kasus perusahaan Blue Denim Company. Jadi ini hasilnya $495.000 dapat dari 210 tambah 135 ditambah 150. Hasilnya adalah
$495.000. Dan untuk dapat $575.000 dapat dari mana? Itu dia dapat dari $256 ditambah 135 ditambah 150, hasilnya 541. Dan itu dalam 575 ini ada terdapat pada contoh kasus di menghitung beban pokok produksi. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Di sini yaitu menjelaskan lagi mengenai penyusunan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Next. Oke, ingat kembali bahwa Blue Denim Company menjual 99 pasang pakaian jeans selama bulan Mei dengan total biaya sebesar $495. Setiap pasang pakaian jeans dijual dengan harga $8. Blue Denim juga mengeluarkan dua jenis biaya penjualan. Komisi sebesar 10% dari harga jual dan beban penjualan tetap sebesar $120. Jadi, total beban administrasi sebesar $85. Sini yang diminta adalah susunan laporan laba rugi Blue Denim Company untuk bulan Mei. Next. Nah, jadi diminta susunlah laporan laba rugi bagi Blue Denim Company untuk bulan Mei. Oke, solusi. Pertama, Blue Denim Company laporan laba rugi untuk bulan Mei. Pendapatan yang pertama, pendapatan penjualan 99 pasang jeans dikali dengan $8. Di situ $792. Beban pokok penjualan yaitu $495. Laba brutonya $297. Kemudian dikurangi beban penjualan. Komisi penjualan 0,10 kali $792 yaitu $79.200. Beban penjualan tetap $120. Jadi semua ditambahkan menjadi $199.200. Nah, jadi beban administrasi yaitu $85. Kemudian laba operasi yaitu 12. Oke. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung persentase pendapatan penjualan untuk setiap pos pada laporan laba rugi. Ini soalnya, perintahnya hitunglah persentase dari pendapatan penjualan yang diwakili oleh setiap pos dari laporan laba rugi. Blue Denim Company menjual 99.000 pasang pakaian jeans selama bulan Mei dengan total biaya sebesar $495.000. Setiap pasang pakaian jeans dijual dengan harga $8. Blue Denim juga mengeluarkan dua jenis biaya penjualan. 1. Komisi sebesar 10% dari harga jual dan beban penjualan tetap sebesar $120.000. Total beban administrasinya sebesar $85. Ini penyelesaiannya. Solusi Blue Denim Company laporan laba rugi untuk bulan Mei. Pendapatan penjualan $792.000. Dari mana dapatnya? Yaitu dari 99.000 dikali $8. Yang mana 99.000 adalah pasangan pakaian jeans dan dikali dengan setiap pasangnya yaitu $8. Nilainya $792.000.
Persenannya 100%. Dapatnya dari mana? Yaitu 792.000 dibagi 792.000. Sama dengan 1 atau 100%. Pendapatan penjualan selalu 100% atas dirinya sendiri. Beban pokok penjualan $495.000. Persenan 62,5%. Dapatnya dari mana? Yaitu $495.000 dibagi $792.000, yaitu 0,625 atau 62,5%. Laba bruto $297.000. Persenan 37,5%. Dari mana dapatnya? Yaitu $297.000 dibagi $792.000. Hasilnya yaitu 0,375 atau 37,5%. Beban penjualan, komisi penjualan. Nah, tadi kan komisinya yaitu 10% dari harga jual, yaitu 0,10 dikali $792.000. Nilainya yaitu $79.200. Beban penjualan tetap $120.000 ditambah dengan komisi penjualan yang tadi yaitu $79.200, nilainya yaitu $199.200. Persenannya 25,2%. Dapatnya dari mana? Yaitu $199.200 dibagi $792.000 sama dengan 0,252 atau 25,2%. Beban administrasi 85.000, persenan 10,7%. Dapatnya dari mana? $85.000 dibagi $792.000. Hasilnya 0,107 atau 10,7%. Laba operasi $12.800. Persenan 1,6%. Dapatnya dari mana? 12.800 dibagi 792.000 sama dengan 0,016 atau 1,6%. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Di sini ada yang terakhir, ini ada contoh kasus terakhir yaitu penyusunan laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Di sini ada suatu perusahaan namanya Komala Information System. Di sini perusahaan ini dia bagian merancang dan memasangkan perangkat lunak sumber daya manusia untuk perusahaan-perusahaan kecil. Oke, kita langsung baca saja kasusnya di sini. Komala Information System merancang dan memasang perangkat lunak sumber daya manusia untuk perusahaan-perusahaan kecil. Bulan lalu Komala memiliki biaya lisensi perangkat lunak sebesar $5.000, biaya teknisi layanan sebesar $35.000 dan biaya penelitian dan pengembangan sebesar $55.000. Beban penjualannya sebesar $5.000 dan beban administrasinya sebesar $7.000. Total penjualannya yaitu $130.000. Di sini kita suruh susunlah laporan laba rugi Komala Information System untuk bulan lalu. Oke, kita langsung masuk saja di solusinya. Di sini kan untuk mencari laba rugi kita tahu rumusnya yaitu pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi di sini sudah diketahui pendapatan penjualannya yaitu $130.000 dan bebannya itu tadi dari lisensi perangkat lunak sebesar $5.000, teknisi layanan sebesar $35.000, penelitian dan pengembangan sebesar $55.000, beban penjualan sebesar $5.000 dan beban administrasi sebesar $7.000. Oke, di sini sudah diketahui pendapatan penjualannya $130.000. Di beban-bebannya ini kita harus tambahkan dulu semua. Jadi $5.000 tambah $35.000 tambah $55 tambah $5.000 tambah $7.000. Jadi $107.000. Kalau sudah dijumlahkan, pendapatan dikurangi beban. Jadi $130.000 dikurangi $107.000. Laba operasi yang kita dapatkan yaitu $23.000. Baik rekan-rekan, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam materi mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan mohon diajukan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.